Hello everyone, perkenalkan kami kelompok 3 akuntansi perpajakan. Kali ini kami mau membahas contoh soal PPh pasal 23 nomor 3 PMK 141. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri, yaitu ada Andi Purwanto, Angel Kalisti, Bella Angela, Noshita Sari, Sealina Aprilia, dan Phil Tiffany. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut ini adalah pengertian jasa maklon. Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 6, huruf AB adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa atau disubkontrakkan, yang spesifikasi bahan baku, barang setengah jadi, dan atau bahan penolong atau pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jasa jadi berada pada pengguna jasa. Jasa pajak maklon adalah objek PPh pasal 23 yang telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK nomor 3 2015. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 PMK nomor 3 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pihak yang memotong atau memungut PPh 23. Wajib pajak yang memberikan imbalan pada jasa maklon, sederhananya pihak yang menggunakan jasa maklon, pihak pengguna jasa maklon memotong PPh 23 sebesar 2% saat membayar jasanya, kemudian menyerahkannya menggunakan metode pembayaran yang tersedia. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Sebagai tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong rangkap ke-1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong rangkap kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. PPh pasal 23 atas jasa. Contoh soal, PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar 100 juta rupiah, tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar 20 juta rupiah untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palu Gada. Pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut. A. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian, dipotong PPh pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar 2% dikali 100 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. B. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palu Gada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar 20 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar 2% dikali 120 juta sama dengan 2.400.000 rupiah. Nah, dalam contoh soal yang tertera, objek pemotongan PPh pasal 23 yaitu jasa maklon PT Karet Rubber
kontrak yang disetujui kedua belah pihak dalam pembayaran imbalan jasa maklon oleh PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian yaitu sebesar 100 juta rupiah dan akan dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari nilai jasa maklon sebelum PPN. Jadi, imbalan jasa perantara yang dibayarkan oleh PT Karet Rubber sepatutnya menyampaikan bukti potongan PPh pasal 23 atas imbalan jasa yang telah dipotong sebesar 2 juta rupiah kepada PT Mode Pakaian setelah pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20. Sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23 dan sedangkan dalam contoh soal yang tanpa faktur pembelian, maka objek pemotongan PPh pasal 23 yaitu jasa maklon PT Karet Rubber tanpa adanya kontrak, maka PT Mode Pakaian harus mengeluarkan biaya sebesar 20 juta rupiah untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV palu ganda. Maka jumlah bruto yang harus sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar 120 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar 2.400.000 rupiah. Kepada PT Mode Pakaian setelah pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu.